Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan langsung mulai Bu Sri untuk praktek coaching ya. Ini saya di sini sebagai coach dan Bu Junastuti sebagai coachee. Di sini langsung mulai ya. Selamat pagi, Bu Jun. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Ali. Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya, Bapak Ali siap. Ya, baik. Sebelum kita mulai, yuk. Iya, Bapak. Sejujurnya ya, saya sedikit tegang. Ya, ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya mencari solusi yang lebih efektif, ya. Bapak. Terima kasih saudara Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Ya. Jadi apa ada hal khusus yang ingin dibahas lebih mendalam hari ini, Bu? Iya, Bapak. Tapi mungkin nanti ya di akhir sesi saja, Bapak. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Ya, siap, Coach. Oke. Nah, di sini tujuan yang ini Ibu capai dari hasil sesi coaching hari ini apa? Tujuannya? Saya ingin ya Coach memiliki lingkungan kelas serta sekolah yang bersih tanpa sampah, Coach. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin memiliki bumi lestari, bumi yang hijau, tanpa sampah di sekolah saya, Coach. Jadi ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai setelah sesi coaching ini apa? Pastinya saya dan seluruh warga sekolah ingin konsisten dalam lingkungan yang hijau, lingkungan yang bersih, sekolahan yang nyaman, yang indah dipandang mata pastinya, Coach. Oke. Itu sekarang kita mengidentifikasi ya, masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dengan permasalahan yang dihadapi ini? Iya, saya merasa bahwa kurangnya kesadaran anak serta warga sekolah dalam membuang sampah pada tempat sampah, Coach. Bagaimana kalau Ibu menceritakan lebih lanjut kegiatan tersebut berlangsung? Iya, begini ya Coach, ini kan saya mengajar kelas rendah Coach. Anak-anak itu saya sering melihat mereka itu membuang sampah itu sembarangan Coach. Terutama di dalam kelas itu loh Coach, di laci-laci itu banyak sampah yang dimasukkan. Jadi anak-anak itu sampah snack atau apapun dimasukkan ke dalam laci Coach. Begitu. Kemudian di lingkungan sekitar saya juga melihat bahwa anak-anak itu membuang sampah tapi tidak di tempat sampah tapi di atas tutup tempat sampahnya itu Coach. Ya. Jadi apa ya Coach, kurang indah dipandang mata Coach. Ya, saya paham. Ya, bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Pastinya ya Coach, inginnya anak-anak itu
bisa merenungkan, menyadarkan diri, memiliki kesadaran diri pentingnya kebersihan, Coach. Oke, kalau gitu kita di sini akan mencari solusi bersama ya. Intinya untuk mengatasi hambatan yang timbul karena masalah ini. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya ingin ini, Coach, kelas itu ya tidak hanya kelas, tapi juga lingkungan sekitar itu menjadi bersih, menjadi nyaman dan indah untuk kita pandang, Coach. Oke, berarti kita harus membuat satu rencana aksi ya. Baik. Sekarang kita Siap. merancang sebuah rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan kegiatan yang Ibu ingin sebut? Iya. Iya, Coach. Ini saya mempunyai rencana. Mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran saya akan menyelipkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan. Begitu, Coach. Kemudian tak lupa mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu sadar akan pentingnya kebersihan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Oke, bagus. Nah, sekarang apakah ada prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritasnya apa? Prioritas ya, Coach. Ya. Oh ya, prioritasnya ini, Coach. Saya akan mempersiapkan ya, Coach, mempersiapkan video tentang pentingnya lingkungan bersih serta selalu mengingatkan anak pada saat kita pembelajaran atau pada saat sebelum mulai pelajaran itu kita pasti membuat kesepakatan kelas ya, Coach ya. Selalu mengingatkan pada saat kesepakatan di dalam kelas dan selalu memantau kondisi seluruh lingkungan sekolah yang ternyata juga sama dengan yang saya alami. Masih banyak peserta didik yang membuang sampah hanya di atas tutup tempat sampah dan saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk menjadikan lingkungan bersih, menjadikan lingkungan yang indah dipandang mata, serta saya akan menindaklanjuti pada kegiatan P5, Coach, yang masih booming-boomingnya nih ya, Coach, kita selalu bergerak untuk pembelajaran P5 ya. Nanti yang jelas bagaimana komitmen saya nanti menentukan dimensi alur kegiatan seperti misalnya nanti di tahap kontekstualisasi itu nanti bisa mendatangkan narasumber, Coach. Jadi kita mendatangkan narasumber dari dinas lingkungan atau mungkin dari puskesmas yang terdekat untuk memberikan arahan, memberikan materi tentang dampak lingkungan yang sedang kami hadapi ini, Coach. Kemudian nanti kepala sekolah juga pastinya mengawasi anggaran yang nanti kita akan mengundang narasumber itu, Coach. Jadi tentunya saya juga harus mendapatkan dukungan dari teman sejawat, kemudian peserta didik itu tentu pasti ya, Coach, karena utamanya mereka juga, okay. Kemudian bagaimana caranya bisa mengimplementasikan program P5 itu di sekolahan dengan sukses, Coach. Berarti ini Ibu sudah mempunyai programnya. Sekarang dari program itu kan Ibu harus membuat strategi. Nah, strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan Bumi Lestari itu bagaimana strateginya? Ya, pastinya strateginya kami akan bergerak dengan seluruh warga sekolah untuk lebih sadar pentingnya lingkungan yang bersih dan nyaman, Coach, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian mendatangkan tadi narasumber dari dinas lingkungan ataupun puskesmas terdekat, serta tak lupa menggalakkan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi kita mengolah sampah
agar dapat dimanfaatkan kemudian mempunyai nilai-nilai jual, Coach. Oke, nah ini adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada hal-hal yang detail itu pasti bisa membantu Ibu untuk mengatasi tantangan ini. Nah, tantangan bagaimana cara Ibu melihat tindak lanjut dari rencana? Tindak lanjutnya bagaimana nanti? Pelaksanaannya berarti. Iya, pastinya nanti saya berkomitmen untuk menggerakkan bersama-sama teman sejawat, kemudian seluruh warga sekolah mewujudkan yang tadi ya, Coach, tujuannya bumi lestari di lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, ini kita berarti Ibu nanti sudah ada strategi, sudah ada. Sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat apa komitmennya? Tadi berkomitmen untuk ayo kita gerakkan semuanya, Coach. Jadi tidak hanya peserta didik, tapi juga kita menggerakkan rekan sejawat serta seluruh warga sekolah. Terutama pastinya kita selalu berkolaborasi dengan teman sejawat, Coach. Karena kita sehari-hari bersama mereka ya. Selalu berkolaborasi. Setelah tadi ada komitmen, ada gerakan, sekarang siapa dan apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut. Jadi kan tetap harus ada yang bisa menjaga dan juga membantu Ibu setelah berkomitmen itu. Siapa saja atau bagaimana itu. Berarti ada yang membantu gitu ya, Coach ya, membantu, mendukung gitu, nggih. Iya, pastinya tak lupa yang paling dekat dengan kita, pastinya siswa, terutama peserta didik, nggih, Coach. Kemudian rekan sejawat, kepala sekolah tentunya. Jadi untuk memberikan feedback yang membantu saya dan kami semua kegiatan Bumi Lestari ini, Coach. Jadi saya percaya dengan dukungan mereka pasti semua akan terlaksana dengan baik dan penuh tanggung jawab, terutama tentang kesadaran diri tadi, Coach. Oke, luar biasa. Ini adalah ide yang luar biasa dan mudah-mudahan nanti solusinya kita ke dalam sebuah tema yang kemudian mendatangkan dari pihak dinas lingkungan yang mungkin atau puskesmas. Itu memang sangat luar biasa. Jadi Ibu nanti bisa membuat program ini untuk satu sekolahan, tidak hanya kelas Ibu. Nah, sekarang Ibu sudah merasa tenang, tidak galau lagi. Kita bincang-bincang sebentar ini. Iya, alhamdulillah ya ternyata setelah saya mengobrol dengan Coach, dengan Bapak Ali ini, kan yang tadi awalnya saya agak galau nih Coach, begitu, tapi ternyata setelah ngobrol dengan Bapak, saya mendapatkan respon yang sungguh luar biasa dari Bapak dan akhirnya saya plong, sangat plong begitu Bapak Ali. Oke ya, jadi saya juga berterima kasih karena punya program seperti itu untuk sekolah kita. Nanti insya Allah saya juga akan membantu walaupun dengan bekerja sama dengan komite ya. Jadi nanti kita ada rapat di sekolah, mungkin juga mengundang komite untuk melaksanakan program tersebut. Ya, bagaimana sekarang Ibu masih ada masalah yang akan dibahas lagi? Sepertinya cukup Bapak, nanti insya Allah kalau saya ada hal apapun butuh konsultasi dengan Bapak Ali, pasti nanti saya akan menemui Bapak Ali, kemudian saya akan memberikan ya, oke. Kalau begitu ini kita sudah jelas berarti permasalahan yang ada, terus solusinya juga sudah ada. Berarti kita cukup segini untuk hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi ya, Bu. Saya akhiri saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
Ini langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. langsung Terima kasih dilanjut. Bapak Ali. Oke.